Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini adalah hari yang diberkati Tuhan. Setiap detik, menit, jam, hari, bulan, bahkan tahun, semuanya akan terus diisi oleh kebaikan Tuhan. Tuhan mempunyai rancangan yang indah bagi setiap kehidupan kita, yaitu rancangan damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan. Tapi memasuki tahun yang baru, ada banyak berita yang membuat kita takut dan khawatir. Orang boleh katakan tahun 2023 adalah tahun yang gelap, akan terjadi resesi, keadaan ekonomi sulit, banyak bencana alam, banyak kejahatan. Tapi kita tidak perlu takut atau khawatir karena firman Tuhan di dalam Mazmur pasalnya yang ke-65 ayat yang ke-12 mengatakan, "Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu, jejakmu mengeluarkan lemak." Artinya hari-hari di tahun yang sedang dan akan kita jalani akan dipenuhi dengan kebaikan Tuhan dan berkat yang berlimpah, berkat yang terbaik yang daripada Tuhan akan menjadi bagian dalam setiap kehidupan kita. Allah memahkotai tahun mempunyai dua pengertian. Yang pertama, mahkota adalah tutup kepala yang dikenakan oleh raja atau ratu sebagai lambang kekuasaan, legitimasi, keabadian, kejayaan, dan kemakmuran. Allah memahkotai tahun berarti Allah berkehendak menjadi raja dalam hidup kita di sepanjang tahun. Jika kita menjadikan Kristus sebagai raja yang bertahta di dalam kehidupan kita, artinya kita mempercayakan hidup ini sepenuhnya di bawah otoritas raja di atas segala raja. Maka Allah yang bertanggung jawab untuk keamanan kita sehingga kita menikmati hidup tentram dan damai. Dan Allah juga bertanggung jawab untuk mencukupi segala-galanya dalam hidup kita. Dan yang kedua, mahkota juga berbicara tentang kemenangan. Banyak orang yang membayangkan hidup yang berkemenangan itu sebagai hidup yang tanpa masalah, tanpa kesukaran. Tapi tidak demikian. Tidak ada kemenangan tanpa peperangan. Tidak ada kemenangan tanpa pertandingan atau perlombaan. Tuhan bukan hanya memberi jaminan perlindungan dan pemeliharaan yang sempurna kepada umat-Nya, tetapi Tuhan menghendaki setiap umat-Nya menjadi umat-umat yang tangguh dan menjadi dewasa secara rohani. Sehingga akhirnya kita dapat meraih kemenangan besar atas setiap pencobaan dan peperangan yang kita hadapi. Oleh sebab itu jangan takut, kemenangan demi kemenangan sudah Allah siapkan bagi kita sepanjang tahun ini. Ulangan 20 ayat yang keempat mengatakan, "Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu, melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu." Nah, pagi hari ini kita akan melihat bagaimana supaya kita menjadikan tahun kita sebagai tahun yang dimahkotai Tuhan. Yang pertama, jika kita memandang hidup ini sebagaimana Allah memandang. Hidup ini bukan sekedar apa yang kita jalani, tetapi bagaimana kita memandangnya. Cara kita memandang hidup sangat mempengaruhi bagaimana kita menjalaninya. Kalau kita memandang hidup ini sebagai sesuatu yang keras dan sukar, maka kita menjalaninya dengan susah payah. Tetapi kalau kita melihat hidup ini sebagai sesuatu yang menyenangkan, maka kita akan menjalani hidup ini dengan sukacita dan penuh ucapan syukur. Ketika kita bisa melihat bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia, kita akan melihat kebaikan Allah apapun kondisinya. Oleh sebab itu, jalanilah tahun 2023 ini dengan hati yang baru. Izinkan firman dan Roh Kudus menguasai hati kita, maka sikap hidup kita akan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jalani tahun 2023 ini dengan semangat yang baru. Amsal 18 ayat 14 mengatakan, "Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya." Memasuki tahun yang baru, kita harus selalu bersemangat. Semangat mendatangkan kehidupan yang semakin indah. Semangat membuat kita dapat melakukan hal-hal yang besar, baik dalam pekerjaan Tuhan maupun pekerjaan kita sehari-hari. Jalani tahun 2023 ini dengan pikiran yang positif. Cara berpikir kita sangat mempengaruhi cara kita menjalani kehidupan dan menentukan hasil yang akan kita raih. Jika kita selalu berpikir positif, maka kita juga akan menuai hal-hal yang positif.
Pikiran yang positif memampukan kita untuk mampu menanggung segala sesuatu, menambah rasa syukur, sukacita, dan semangat, dan tentunya mampu membuat kita melihat kebaikan Tuhan. Berpikir positif akan membuat kita optimis dan tidak kehilangan harapan dalam menjalani kehidupan ini. Oleh sebab itu, milikilah cara pandang yang benar, yaitu cara pandang Kristus. Hal yang kedua, supaya kita menjadikan tahun kita sebagai tahun yang dimahkotai Tuhan adalah jika kita menyadari panggilan Allah dalam hidup kita. Di dalam Mazmur pasalnya yang ke-65 ayat 5 mengatakan, berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Puji Tuhan. Status kita adalah umat pilihan Tuhan. Bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Dialah yang memilih kita. Tuhan memilih kita bukan karena kita baik dan sempurna, tetapi karena kasih karunia Allah saja. Adalah sukacita besar karena kita bukan hanya dipilih, tetapi juga dilayakkan untuk mendekat kepada Tuhan. Inilah hak istimewa orang-orang percaya karena pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Dan terhadap orang pilihannya yang tinggal dekat Dia, Tuhan menyatakan kebaikannya bukan hanya pada waktu-waktu tertentu atau suatu periode tertentu saja, melainkan setiap hari di sepanjang tahun kita akan merasakan kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu, sadarilah panggilan Allah dalam hidup kita. Ketika kita sadar akan panggilan Tuhan, maka kita senantiasa akan hidup kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dan kita akan mengisi kehidupan ini dengan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan dan hidup melakukan kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari melangkahlah dengan kepastian akan penyertaan Allah. Ada kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah siapkan bagi setiap kehidupan kita. Sekalipun ada tantangan di hadapan kita, namun melangkahlah dengan kepastian karena kita tidak menjalaninya sendiri. Ada Tuhan yang senantiasa menyertai kita dari awal tahun sampai kepada akhir tahun. Ulangan 31 ayat yang 8 mengatakan, sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Mari kita akan memasuki hari-hari kita ke depan bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersyukur pagi hari ini firman-Mu meneguhkan setiap kehidupan kami Tuhan. Apapun situasi kondisi yang harus kami hadapi, apapun tantangan yang akan kami hadapi di hari-hari ke depan, kami tetap mau menjadikan Tuhan sebagai Raja atas setiap kehidupan kami, sehingga kami akan tetap terus melihat kebaikan Tuhan mewarnai setiap hari-hari kami Tuhan. Tuhan yang menjamin kehidupan kami, Tuhan yang memberikan perlindungan, Tuhan yang memberikan berkat-berkat yang berlimpah, berkat-berkat terbaik menjadi bagian dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa negara kami, Tuhan pulihkan bangsa kami, Tuhan selamatkan bangsa kami. Bangsa Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan, bangsa Indonesia diberkati oleh Tuhan. Berkati juga pekerjaan Tuhan yang ada, mulai dari Bapak Ibu Gembala, staf Gembala, para pengerja, setiap aktivis gereja Tuhan, bersama-sama kami menopang pekerjaan Tuhan yang ada di gereja lokal kami. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati setiap umat-umat Tuhan, apapun yang dikerjakan, apapun usaha mata pencarian umat-umat Tuhan, Tuhan senantiasa memberkati, membuat berhasil segala sesuatu yang umat-umat Tuhan kerjakan. Ketika mereka senantiasa menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan, ketika mereka senantiasa mengandalkan Tuhan, maka Tuhan yang senantiasa akan memberkati setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami memasuki hari yang baru ini bersama-sama dengan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.